Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Anggita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan membagikan sebuah tampilan. Sebentar ya. Nah, ini dia. Hari ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi ini termasuk ke dalam materi Bahasa Indonesia kelas 7 di semester 1. Kalian pernah tidak belajar teks deskripsi? Setahu Ibu ya, saat kalian kelas 6 itu sempat kalian belajar teks deskripsi, narasi, persuasi ya. Mungkin saat di kelas 6 kalian baru pengantarnya saja, tapi di kelas 7 nanti kalian akan belajar lebih mendalam. Untuk kali ini yang kita fokuskan adalah teks deskripsi. Ada yang masih ingat tidak apa itu teks deskripsi? Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambarnya sih. Di sini seorang pria atau bapak-bapak sedang melihat atau memperhatikan sebuah patung. Nah, si bapak ini bisa sambil mendeskripsikan si sebuah patung ini, ya. Lalu di gambar di bawah ini ada di sini kok ada mata melihat apa, lalu hidung seperti apa, lalu bicara seperti apa. Jadi dalam teks deskripsi itu kalian bisa menggunakan mata kalian untuk melihat, lalu menggunakan penciuman kalian, indera penciuman kalian, ataupun kalian bisa juga menggunakan hati kalian atau perasaan kalian. Kita mulai ya. Nah, coba. Silakan kalian deskripsikan gambar yang ada di samping. Yang ini. Coba. Menurut kalian. Ya. Menurut kalian ini gambar apa sih? Coba kalian gambarkan. Mungkin, Bu, itu ada seorang wanita. Kenapa kamu tahu ini wanita? Itu, Bu, rambutnya panjang. Siapa tahu itu laki-laki gondrong. Iya. Lalu, Bu, wanita itu sedang duduk. Ya, Ibu akan bantu dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, kalian bisa menggambarkan gambar ini atau mendeskripsikan gambar ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu lihat? Misalnya, mungkin ada yang pertama kali melihat, Bu, saya lihatnya seorang perempuan. Bu, saya lihat meja. Bu, saya lihat komputer. Bu, saya lihat tanaman. Saya lihat kursi, misalnya. Bu, saya justru melihatnya kaos kaki, misalnya. Tidak ada yang salah, ya. Lalu, apakah kamu lihat sebuah meja? Nah, ini meja ya. Warna apa meja itu? Ini warna apa nih kira-kira? Oh, mejanya warna biru nih, Bu, sama seperti celananya misalnya. Ada apa saja di atas meja tersebut? Ini ada komputer, lalu ada pot, ada ini dia sedang memegang mouse, dan ini ada keyboard misalnya ya. Siapakah yang duduk di kursi berwarna hijau? Menurut kalian siapa ini? Seorang wanita atau seorang perempuan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian pakai untuk menggambarkan sesuatu. Sesuatu itu bisa apa saja. Boleh itu menggambarkan manusia, menggambarkan benda, ataupun menggambarkan tempat. Ya, itu menggambarkan. Kita masih sampai sini, kira-kira kalian sudah paham belum? Oh, deskripsi. Ibu dari tadi bilang menggambarkan terus sih. Ya, kita lanjut ya. Nah, akhirnya kita masuklah ke pengertian teks deskripsi. Kalian kan tadi sudah Ibu ajak untuk menggambarkan sebuah objek. Objek yang tadi ada seorang wanita, lalu ada benda pula, lalu kita di sini ditanya warna apa yang dilihat, siapa, ada apa di atas meja. Nah, ini bisa menjadi petunjuk untuk kalian. Apa sih itu teks deskripsi? Yuk, kita masuk. Di sini, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran sebuah objek.
Nah, di sini kata gambarannya Ibu beri warna kuning, ini adalah kata kunci. Makanya Ibu dari tadi selalu bilang, coba gambarkan, gambarkan. Jadi teks deskripsi itu bukan cerita. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran atau teks yang menggambarkan. Jadi jangan sampai kalian saat ditanya, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menceritakan tentang sebuah benda, bukan cerita. Ya, intinya teks deskripsi itu adalah menggambarkan suatu objek. Objeknya apa saja, Bu? Boleh benda, boleh manusia, boleh hewan, boleh pemandangan alam misalnya, itu silakan. Jadi itu adalah objek. Bisa objek, bisa suasana juga bisa dideskripsikan ya. Sehingga pendengar atau pembaca dapat seakan-akan melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Jadi saat kalian mendeskripsikan sebuah objek, walaupun teman kalian misalnya tidak ikut ke tempat kalian yang kalian gambarkan, kalau kalian bisa menggambarkannya dengan baik, teman kalian bisa ikut merasakan, bisa ikut seakan-akan melihat, seakan-akan mendengar, ya seperti itu. Bu, kira-kira teks deskripsi ini bisa kita pakai tidak sih Bu dalam kehidupan sehari-hari? Bisa sekali. Misal ya, mungkin kalian pernah punya pengalaman seperti ini. Misal kalian saat sedang sekolah, terus ada seorang laki-laki, misalnya ini untuk seorang perempuan atau laki-laki juga bisa ya, pengalaman laki-laki atau perempuan. Lalu kalian tanya sama teman kalian, kamu kenal nggak sama orang itu? Orang mana? Itu tuh yang pakai baju warna merah, terus pakai topinya warna hitam. Ini yang rambutnya tuh yang kriwil-kriwil gitu. Nah, itu sebetulnya kalian sedang menggambarkan suatu objek. Siapa objeknya? Laki-laki yang kalian maksud. Menggambarkannya secara fisik. Ya, itu baru secara fisik. Yang mana sih teman aku yang mana? Misalnya kata teman kamu. Itu yang suaranya gede, suaranya teh kayak bapak-bapak misalnya. Nah, itu sudah ke ciri secara non fisik. Ya, itu seakan-akan ikut mendengar. Lalu saat kalian menjelaskan tadi, teman kalian seakan-akan ikut melihat. Ya, soalnya dia baik banget, yang orangnya baik, suaranya lembut banget. Suaranya lembut tadi kan suaranya besar ya. Jadi suaranya besar, tapi dia baik banget. Emang kenapa? Itu dia tadi nyapa aku loh, misalnya. Nah, itu adalah contoh teks deskripsi yang bisa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, semoga kalian paham. Berikutnya. Nah, ciri. Apa saja sih ciri umum dari sebuah teks deskripsi? Ciri umumnya yang pertama menggambarkan objek dengan rinci. Jadi dalam teks deskripsi, kalian harus menggambarkan objek atau sesuatu yang dideskripsikan dengan rinci. Rinci itu dengan tadi misalnya pakai baju warna apa, topi warna apa, rambutnya bagaimana, itu rinci. Coba kalau misalnya, itu loh yang laki-laki itu, kan laki-laki itu banyak yang mana gitu. Jadi nanti teman kalian tidak tergambar, teman kalian tidak paham siapa yang dimaksud oleh kalian. Yang kedua, objek yang digambarkan jelas dan khusus. Nah, kalau sudah rinci, otomatis jelas dan khusus. Kalau misalnya tadi kalian menggambarkan seorang laki-laki, ya harus dia gitu yang kalian gambarkan, jelas dan khusus, jangan malah kemana-mana, nanti teman kalian bingung ya. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat yang mengandung emosi. Maksudnya bagaimana Bu kalimat yang mengandung emosi? Kalimat yang mengandung emosi itu maksudnya kalimat yang bisa membuat pendengar atau pembacanya seakan-akan ikut melihat, seakan-akan mendengar, ataupun yang merasakan. Misalnya tadi kalian bilang, itu loh yang pakai baju merah yang tadi. Akhirnya teman kalian bisa seakan-akan ikut melihat, pakai baju merah, siapa ya? Yang pakai topi hitam, langsung tuh topi hitam sambil menggambarkan. Orangnya baik, suaranya besar, dia mulai seakan-akan mendengar. Ya,
Lalu yang orangnya baik, yang orangnya ramah, dia ikut merasakan. Nah, penggunaan kalimat-kalimat itu yang dimaksud dengan kalimat mengandung emosi, gitu ya. Jadi ciri umum teks deskripsi menggambarkan objek dengan rinci, objek yang digambarkan harus jelas dan khusus, serta menggunakan kalimat yang mengandung emosi sehingga pembaca atau pendengar dapat seakan-akan ikut melihat, mendengar, ataupun merasakan. Ya. Berikutnya, tujuan. Kalau tadi Ibu sudah memberikan manfaat dari teks deskripsi, jadi membantu kalian dalam menggambarkan sesuatu. Kalian di sini juga ada tujuan teks deskripsi. Tujuannya untuk menggambarkan, nah kembali lagi ya, kata kuncinya menggambarkan, bukan menceritakan. Ya, menggambarkan suatu objek, tadi sudah dibahas, objeknya itu bisa manusia, hewan, benda, pemandangan, ataupun suasana. Secara rinci, sehingga membuat pembaca atau pendengar seakan-akan melihat, mendengar, atau merasakan objek tersebut. Misal, kalian ingin menggambarkan suasana pantai saat kalian liburan ke teman kalian. Sering kan kalian tahu nggak kemarin aku habis dari pantai Sawarna loh. Iya aku pengen ke pantai Sawarna kayak gimana sih pantai Sawarna itu, kalian jelaskan. Di sana pantainya bersih, ombaknya besar, lalu suara ombaknya itu menenangkan. Nah, itu kan membuat teman kalian seakan-akan ikut melihat, mendengar, dan juga merasakan pantai Sawarna. Terus jalan ke sana jauh loh, kamu harus ngelewatin jalan yang bebatuan dan sebagainya. Itu tujuannya kalian agar teman kalian tahu, oh pantai Sawarna itu seperti ini, gitu ya. Itu tujuannya. Lalu kita lanjut ke jenis. Nah, jenis teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Maksudnya, teks deskripsi ini memang teks deskripsi gitu. Teks deskripsi yang dibuat itu memang sebuah teks deskripsi. Itu berdiri sendiri, dan teks deskripsi yang merupakan bagian dari teks lain. Misalnya cerpen, novel, iklan. Kalau kalian misalnya pernah membaca sebuah novel, biasanya ada mendeskripsikan tokohnya. Ya, misalnya seorang gadis bernama Joy adalah seorang gadis yang tomboy. Dia memiliki rambut pendek, berkulit sawo matang, dan memiliki hobi seperti laki-laki. Dia sangat suka bermain basket. Nah, deskripsi, itu deskripsi kan, menggambarkan tokoh seorang Joy. Tapi tokoh deskripsi tadi itu ada di bagian dari teks novel. Gitu. Nah, itu adalah bagian dari teks lain. Paham ya? Mudah-mudahan paham sampai sini. Selanjutnya, Ibu akan ajak kalian jalan-jalan. Ya, sesuai tadi yang pertama kan, jalan-jalan sambil belajar saat PPKM gini, emang bisa? Bisa dong, Ibu mau ajak kalian jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah. Siapa yang sudah pernah ke sana? Ya, Taman Mini Indonesia Indah ini terletak di Jakarta. Taman Mini Indonesia Indah ini adalah salah satu tempat wisata yang terkenal di Indonesia dan sangat besar. Kalau kalian pernah ke sana, pasti kalian tahu ya gimana capeknya di Taman Mini, tapi kita enak di Taman Mini itu bisa pakai kereta atau pakai kendaraan. Ada juga kereta gantung ya, namanya gantole. Yuk, Ibu ajak jalan-jalan, tapi lewat teks ya. Nanti kita jalan-jalannya kalau sudah keadaannya normal. Semoga cepat normal ya. Yuk kita jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini dia nih Taman Mini. Wah, bagus sekali. Jadi ada di Taman Mini itu ada danau
Danaunya itu memiliki seperti ini. Jadi menggambarkan kepulauan-kepulauan di Indonesia. Ini Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT, ya, Flores. Lalu ini Pulau Kalimantan, ini Pulau Sulawesi, dan ini Pulau bagian timur, ya, Papua, Irian. Ya, ini jadi di Taman Mini itu kalau kalian melihat dari atas, kalau kalian naik kereta gantung itu bisa terlihat danau ini. Wah, bagus sekali ya, Masya Allah. Dan ini juga, ini adalah salah satu objek yang ada di Taman Mini, yaitu taman, kalau tidak salah, maaf ya kalau Ibu salah, ini taman taman kartun atau taman imajinasi nih kalau nggak salah ini namanya. Yuk kita baca. Kan Ibu bilangnya tadi kita jalan-jalan tapi lewat teks. Ya, Ibu bacakan ya, sambil kalian baca juga. Berlibur dan belajar di Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII adalah objek wisata yang tepat bagi keluarga. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Banyak sekali kebudayaan menarik yang bisa kita jumpai, seperti budaya Irian Jaya, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar taman sekaligus belajar tentang Indonesia. Selain memiliki kebudayaan yang lengkap, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai, seperti WC umum, tempat makan, tempat berkumpul, dan lain-lain. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika akhir pekan, karena saat itulah banyak pengunjung yang datang. Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai yang sangat meriah untuk menghibur para pengunjung. Oleh karena itu, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII adalah tempat berlibur sekaligus belajar yang menyenangkan bersama keluarga. Nah, itu ya. Kira-kira teks ini termasuk teks deskripsi bukan ya? Kalau menurut kalian, masa sih Bunda teks deskripsi? Deskripsinya di mana? Menggambarkannya di mana? Misalnya. Yuk kita telaah bareng-bareng. Nah, ini kita mulai dari ciri dari teks deskripsi. Kita telaah ciri teks yang tadi, berlibur dan belajar di Taman Mini Indonesia Indah. Tadi kan sudah dibahas ya, ciri dari teks deskripsi itu yang pertama, menggambarkan objek dengan rinci. Nah, pada teks tersebut, menggambarkan objek, yaitu Taman Mini Indonesia Indah dengan rinci. Rincinya dari mana sih? Yaitu dengan menggambarkan apa saja yang ada di sana, mulai dari fasilitas yang ada, lalu apa yang bisa dipelajari, dan menjelaskan atau menggambarkan acara pawai yang diadakan setiap akhir pekan. Ya, jadi menggambarkan objek secara rinci, menggambarkan Taman Mini. Di sini kan objeknya adalah Taman Mini Indonesia Indah. Di dalam teks tadi menggambarkan Taman Mini Indonesia Indah dengan rinci, mulai dari di sana kita bisa melihat apa saja. Tadi kan sudah disebutkan kita bisa melihat kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Lalu kita juga bisa menemui fasilitas yang memadai seperti WC, tempat makan dan sebagainya. Lalu kita juga diberikan perincian kalau setiap akhir pekan itu ada pawai yang sangat meriah. Jadi teks tadi sudah bisa dikatakan sebagai teks deskripsi. Lalu ciri yang kedua, objek yang digambarkan jelas dan khusus. Objek yang ada di teks tadi itu menggambarkan secara jelas dan khusus, yaitu mengenai keadaan fisik dan suasana dari Taman Mini Indonesia Indah. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang mengandung emosi. Tadi sudah dibahas ya, mengandung emosi itu maksudnya kalimat-kalimat yang bisa membuat si pembaca atau pendengar seakan-akan ikut melihat
mendengar ataupun merasakan objek. Di sini ada sebuah kalimat. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia lengkap. Kata melihat ini mengandung emosi yang membuat si pembaca atau pendengar bisa seakan-akan ikut melihat keadaan dari Taman Mini Indonesia Indah. Itu berarti indranya indra penglihatan. Sedangkan ada lagi nih kalimat, pada akhir pekan biasanya diadakan pawai yang sangat meriah. Kata meriah di sini mengandung emosi, seakan-akan si pembaca atau pendengar itu bisa ikut merasakan kemeriahannya dari si pawai tadi. Ya, itu dari ciri. Berarti kalau dari telaah ciri, teks tadi termasuk teks deskripsi. Berikutnya kita menelaah tujuannya. Nah, dari teks berlibur dan belajar di Taman Mini Indonesia Indah memiliki tujuan yaitu untuk menggambarkan mulai dari keadaan, fasilitas, dan suasana dari objek. Siapa objeknya atau apa objeknya? Taman Mini Indonesia Indah secara rinci sehingga pembaca atau pendengar seakan-akan dapat melihat, mendengar, dan merasakan suasana dari Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini adalah tujuannya. Berikutnya kita telaah jenisnya. Tadi kan ada dua ya, ada yang berdiri sendiri dan ada yang bagian dari teks lain. Kalau tadi kita lihat atau kita baca teksnya, teks berlibur dan belajar di Taman Mini Indonesia Indah ini termasuk ke dalam jenis teks deskripsi yang berdiri sendiri. Karena teks tadi itu bukan bagian dari teks yang lain, seperti bukan bagian dari cerpen, novel, ataupun iklan. Itu betul-betul merupakan sebuah teks deskripsi. Nah, ini adalah sebagai contoh kalau kalian akan menelaah teks deskripsi. Jadi kalian sudah paham ya teks deskripsi itu seperti apa? Ingat, kata kunci dari teks deskripsi adalah menggambarkan, ya, menggambarkan agar pembaca atau mendengar seakan-akan ikut melihat, mendengar ataupun merasakan objek. Objeknya apa saja? Bisa manusia, bisa benda, tumbuhan, hewan, pemandangan ataupun hal lain, baik itu sesuatu secara fisik maupun suasana. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga pembahasan dari Ibu bisa kalian pahami. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.